Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak di sini. Kali ini Bapak akan melakukan pembelajaran kelas 3 tema 1 subtema 1 tentang makhluk hidup. Tapi anak-anak, seperti biasa sebelum melakukan pembelajaran, ambil dulu alat tulisnya ya anak-anak. Sudah diambil anak-anak alat tulisnya? Jika sudah, kita lanjut belajar. Pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran kelas 3 tema 1 subtema 1 tentang makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat bertahan hidup dari segala bentuk lingkungannya dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Di dalam makhluk hidup terdiri dari 3 jenis ya anak-anak. Yang pertama adalah manusia, yang kedua tumbuhan, dan yang ketiga adalah hewan. Apakah anak-anak tahu bila batu, tanah, air, api, dan udara bukan masuk kategori dari makhluk hidup? Kenapa? Karena mereka adalah benda mati yang tidak memiliki ciri-ciri dari makhluk hidup. Lalu apa saja sih ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Ada 6 ya anak-anak. Yang pertama adalah bergerak, yang kedua bernapas, yang ketiga tumbuh, yang keempat berkembang biak, yang kelima makan dan minum, dan yang terakhir keenam adalah peka terhadap rangsangan. Ciri yang pertama dari makhluk hidup adalah bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak tanpa bantuan dari pihak lainnya. Dalam bergerak terbagi menjadi 2 jenis ya anak-anak. Yang pertama adalah bergerak secara aktif, yaitu perpindahan posisi dari posisi 1 menuju ke posisi 2. Contohnya adalah berjalan dan berlari. Dan gerak yang kedua adalah bergerak secara pasif, yaitu bergerak tanpa melakukan perpindahan posisi. Contohnya apa anak-anak? Contohnya adalah menulis dan menggambar. Ciri yang kedua dari makhluk hidup adalah bernapas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Berbeda halnya, manusia dan hewan, tumbuhan bernapas di saat pagi hari mereka menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Sedangkan di saat malam hari, tumbuhan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Contoh dari alat pernapasan ya anak-anak. Yang pertama manusia. Manusia bernapas dengan paru-paru. Yang kedua hewan. Hewan bernapas dengan paru-paru, insang, dan lainnya. Dan yang ketiga tumbuhan. Tumbuhan bernapas dengan stomata atau mulut daun. Ciri yang ketiga dari makhluk hidup adalah pertumbuhan. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan tinggi badan dan berat badan pada makhluk hidup dikarenakan pola makanan, minuman, dan olahraga. Contohnya pada hewan ayam. Pertama dari telur, menetas, anak ayam, hingga ayam dewasa. Sedangkan pada tumbuhan atau tanaman dimulai dari biji, kecambah, tanaman kecil, hingga tanaman dewasa. Ciri makhluk hidup yang keempat adalah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya dan untuk menghasilkan keturunan. Dalam berkembang biak terdiri dari 2 macam ya anak-anak. Yang pertama dengan cara melahirkan, yaitu pada manusia dan juga hewan. Contohnya adalah sapi, kambing, dan kucing. Dan yang kedua dengan cara bertelur, yaitu contohnya adalah hewan, burung, bebek, ayam, dan sebagainya. Ciri yang kelima dari makhluk hidup adalah makan dan minum. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman yang sehat dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan energinya. Kamu juga anak-anak, kamu harus memakan makanan yang sehat dan bergizi dengan pola 4 sehat 5 sempurna. Seperti halnya kamu, anak-anak, tumbuhan juga harus memakan makanan yang sehat dan bergizi. Apa saja? Nah, tumbuhan mendapatkan energi dari air, tanah, oksigen,
dan juga cahaya matahari. Ciri yang terakhir dari makhluk hidup adalah peka terhadap rangsangan. Baik anak-anak, makhluk hidup berbeda-beda ya anak-anak dalam kepekaannya. Contohnya kita sebagai manusia, seandainya ada sumber cahaya menuju ke mata kita, pasti kita responnya akan menutupinya. Dan pupil mata kita pasti akan mengecil. Itu karena spontanitas atau kepekaan kita terhadap sumber cahaya. Dan bila pada tumbuhan anak-anak, bila kamu tahu tumbuhan putri malu, bila kita sentuh, dia akan menutup daunnya. Itu juga adalah contoh dari kepekaan rangsangan. Bagaimana anak-anak pembelajaran kali ini? Seru bukan? Pembelajaran kali ini telah selesai. Dan kamu jangan lupa dipelajari lagi agar lebih paham. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.